kita berjumpa lagi dalam acara Imajinasi Sosiologi. Nah, kemarin pada episode yang lalu, saya sudah mengangkat suatu topik mengenai PPKM, suatu program atau kebijakan pemerintah tentang penanganan masalah COVID-19 ini melalui pendekatan yang disebut community based atau berbasis komunitas. Nah, saudara sekalian, saya juga mengatakan dalam episode yang lalu bahwa pendekatan berbasis komunitas itu suatu pendekatan yang sangat tepat secara sosiologis. Sebab banyak yang saya uraikan di sana, memang komunitas inilah yang harus digerakkan sekarang, bukan hanya pemerintah memborong segalanya, tidak bisa. Presiden sendiri mengatakan bahwa pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, pada episode ini saya akan lanjutkan diskusi kita tentang PPKM, yaitu terutama mengenai bagaimana penyiapan komunitas-komunitas itu. Komunitas kita itu kan mulai dari di perkotaan sampai di daerah perdesaan di seluruh Indonesia. Diharapkan semua komunitas-komunitas itu siap membantu pemerintah dari setiap komunitasnya itu sendiri. Kalau ini terjadi luar biasa, saudara sekalian. Tetapi harus dipersiapkan karena kita sudah cukup lama ya, negara ini menganggap komunitas itu tidak terlalu penting-penting amat. Dia selalu, pemerintah lebih menekankan kepada aparatnya sampai ke pedesaan seperti misalnya lurah dan sebagainya. Jadi kita sekarang akan membahas penyiapan PPKM itu, komunitasnya. Nah, bersama saya pada episode ini, saya mengundang seorang tamu, namanya Dr. Endang Murdoko. Dia berpendidikan, gitu ya, latar belakang pendidikannya adalah yang terakhir doktor ilmu kesejahteraan sosial di Universitas Indonesia. Beliau sekarang adalah seorang dosen, tetapi beliau juga seorang praktisi dari apa yang disebutnya sendiri sebagai manajemen stres, ya, yaitu atau bisa dengan kata lain seorang healer. Healer itu artinya bisa mengobati stresnya orang. Nah, mengapa saya tertarik mengundang beliau? Karena itu tadi, ternyata PPKM di berbasis komunitas itu bisa menimbulkan banyak masalah ya, atau bisa menghadapi banyak masalah seperti penyiapan logistiknya, bagaimana membantu orang yang sakit itu, bagaimana melayani mereka dan sebagainya, itu semua harus dilatih. Termasuk ternyata saya itu baru tahu bahwa ada stres ya, yang bisa terjadi sekitar terjadinya COVID itu di suatu komunitas, bahkan di satu keluarga. Oleh karena itu, saya ingin berdiskusi dengan Mbak Endang. Begini, saya akan tanyakan, coba Mbak Endang tolong dijelaskan dulu bagaimana sih stres itu bisa terjadi berkaitan dengan gejala COVID ini. Lalu lanjut saja, kira-kira bagaimana usaha mengatasinya dalam rangka community based tadi. Mau kok Mbak Endang? Baik, terima kasih banyak atas waktunya Prof. Paulus Wirutomo. Ya, begini ya. Intinya itu kan sebenarnya kita harus melihat manusia itu kan secara utuh ya. Manusia itu secara utuh. Jadi betul. Dalam situasi pandemik seperti ini, orang itu menjadi terfokus untuk membantu masyarakat atau membantu orang yang terpapar itu fokus lebih kepada bagaimana untuk memberikan
makanan dan memberikan obat-obatan, gitu ya. Ya. Itu jelas tujuannya adalah untuk fisik. Tetapi kita harus ingat juga bahwa manusia itu tidak hanya fisiknya saja, gitu ya. Tetapi manusia itu juga memiliki psikologis yang ternyata itu sangat-sangat mempengaruhi kondisi fisik, ya. Dimana kita sering dengar psikosomatis. Psikosomatis itu adalah ketika seseorang menjadi terkena penyakit fisik itu karena tekanan-tekanan psikisnya, gitu ya. Apalagi dalam kondisi pandemik seperti ini, Prof. Jadi secara global di dunia, ya. Jadi don't ever feel lonely. Jangan merasa sendiri, gitu ya. Karena ini adalah fenomena dunia. Dunia saja itu sekarang ini dari penelitiannya WHO itu 78% itu orang mengalami apa yang disebut dengan depresi dan kecemasan. Itu 78%. Nah, ini dia yang itu jarang dunia. kita pikirkan. Ya, betul. Itu dunia. Itu stresnya ya, itu yang stres. Ya, stres. Nah, dalam arti bahwa mereka kebingungan sekarang ini mau bagaimana, karena mereka tidak tahu mau melakukan apa, ya. Itu dunia. Kalau di Indonesia sendiri, Ikatan Dokter Kesehatan Jiwa itu saya melihat dari penelitian mereka bahwa 63,4% itu stres. Dalam kondisi bahwa mereka ada ketakutan yang luar biasa, ada kecemasan yang luar biasa, yang kemudian akhirnya itu ternyata yang membuat imun itu bisa stabil, naik atau turun. Ya. Gitu. Itu jadi, berarti stres yang menyangkut semua orang ya, bukan yang terkena COVID aja ya? Bukan. Jadi ini terpapar atau tidak terpapar. Dan yang menarik lagi, Prof, 80% dari orang yang terpapar atau tidak terpapar, mau sakit mau sehat, 80% itu adalah kecemasan saya terpapar atau tidak ya. Itu saja itu sudah membuat stres gitu. Ya belum kena nih gitu. Iya, makanya itu yang penting, ini penting. Ya. Ini misalnya kayak saya gitu. Saya kan tidak ada gejala apa-apa gitu kan, tetapi ketika mendengar keluarga mulai berjatuhan satu persatu, kenalan mulai pulang satu persatu. Kemudian saya bertanya, aku sehat nggak ya? Gitu. Dalam situasi seperti ini, kita pagi-pagi bangun, saya masih bisa mencium aroma kopi tidak ya? Ya, saya masih bisa mencecap nasi atau rendang nggak ya gitu. Nah, itu stres. Istilahnya jadi parno gitu ya. Parno. Populernya. Iya. Dan itu terjadi semua orang kena. Kalau yang sudah kena mungkin sudah tidak lagi stres yang itu ya. Tetapi 80% dari orang, seluruh manusia sekarang ini di dunia gitu ya. Itu 78% itu yang seluruh dunia. Di Indonesia itu 80% gitu. Nah, jadi dan 63,4% lebih spesifik lagi, mereka ada kecemasan, ketakutan gitu. Nah, itu yang terjadi di dalam rumah. Nah, sekarang bisa bayangkan Prof, kalau misalnya di dalam satu rumah semua dalam kondisi yang cemas, semua dalam kondisi stres gitu ya. Kalau yang biasa-biasa sebelum pandemik itu kan mungkin ada 1 atau 2 orang yang di rumah kita stres, kemudian kita sebagai supporting system gitu ya untuk membantu dia untuk bisa. Tetapi ini kondisinya semua gitu. Ya. Jadi saya merasa sangat merasa penting sekali bahwa kita jangan hanya melihat bantuan itu dalam bentuk makanan atau dalam bentuk logistik gitu ya, tetapi juga kita harus membantu supporting system ini dengan program-program pendampingan manajemen stres itu tadi. Karena ini semuanya mulai dari yang kecil sampai yang besar. Anak kecil sekarang pun juga sudah stres karena mereka tidak bisa keluar. Biasanya mereka bisa bermain di sekolah gitu ya, terus bisa main bola, tapi sekarang nggak bisa gitu. Walaupun tidak berarti terus nggak ada yang nyolong-nyolong keluar gitu ya, tetapi gini, PPKM ini juga tidak bisa. Ini harus dijalankan, ini harus diberlakukan gitu, tetap harus diberlakukan. Tetapi
menurut saya ya kembali lagi bagaimana kita memanage itu, mengelola itu gitu. Iya, baik. Gitu. Dan kembali lagi ke kita juga mau atau tidak untuk bisa berdamai gitu ya, berdamai dengan situasi ini gitu. Karena kalau mau dikasih program apapun, kalau kita tidak berdamai dengan diri sendiri juga repot juga, Prof, gitu. Nah, itu jadi saya jadi mulai jelas sekali pentingnya ya bahwa aspek yang tadi menyangkut stres itu ternyata sesuatu yang penting untuk diperhatikan. Sebab dia justru mengenai pada orang yang belum kena. Betul. Ya, karena dia tidak tahu kapan apakah saya akan kena dan sebagainya. Oleh karena itu, mari kita sekarang diskusikan bagaimana kemudian caranya kita ini ya, dan Mbak Endang bisa menyampaikan sarannya untuk kita mempersiapkan agar para pemimpin-pemimpin komunitas, apakah itu para pemimpin RT RW atau aktivis yang lain, bisa dibantu untuk mempunyai keterampilan mendeteksi stres itu sampai kemudian melakukan manajemen stres di dalam kelompok komunitasnya masing-masing. Bagaimana ya caranya kira-kira? Ya, kalau untuk saat ini sebenarnya yang paling memungkinkan untuk dilakukan adalah memberikan pelatihan, tentu saja dengan daring, ya. Daring ya? Iya, pasti dengan daring. Tetapi saya sejak Desember 2020 saya mencoba untuk membuat kelas-kelas untuk terapi. Ternyata dengan daring pun gitu ya, itu bisa dilakukan gitu. Walaupun ini kita bicara masalah psikologis ya, biasanya akan efektif juga ya. Akan lebih efektif sebenarnya saya sebagai hipnoterapis menterapi orang biasanya kan langsung ya, Prof. Tetapi dalam situasi seperti ini juga siapa yang mau ambil resiko? Tetapi saya mencoba dengan daring untuk hipnosis dan untuk terapi-terapi yang dilakukan ternyata itu bisa dilakukan. Gitu. Jadi yang harus menurut saya sekarang ini adalah supporting system ini diberi pelatihan dan pembekalan kepada mereka agar mereka bisa menjadi menularkan atau jadi training for trainer gitu. Karena ini penting juga, Prof. Gini, kembali lagi, jadi harus juga tokoh-tokoh dari masyarakat ini juga harus orang-orang yang memang willing untuk melakukan itu, karena mereka sendiri juga akan menghadapi orang stres. Gitu. Ya, jadi pendampingan itu yang kemudian dia bisa memberikan atau mensupport keluarga-keluarga di komunitas-komunitas kecil itu. Ya, jadi modulnya itu sebenarnya sudah ada ya, modul untuk manajemen stres itu dan healing atau penyembuhan ya terhadap stres itu sudah ada modulnya sehingga dan para ahlinya juga sudah ada ya, termasuk Mbak Endang sendiri, sehingga sekarang persoalannya bagaimana itu bisa disadari oleh pemerintah ya untuk menjadi salah satu bahan pelatihan yang bisa diberikan kepada penyiapan komunitas-komunitas tadi dalam rangka PPKM saja, dalam rangka penanggulangan COVID ini. Nah, baik. Jadi, saudara sekalian, para pemirsa, sekarang kita sudah tahu bahwa ternyata kesiapan dari para orang-orang di level komunitas untuk bisa menyelamatkan komunitasnya masing-masing itu ternyata tidak simpel ya. Misalnya ya sudah komunitas kamu sekarang mulai bergerak ya, tidak bisa, tapi harus dipersiapkan. Maka istilah saya adalah dijadikan infrastruktur sosial, artinya alat ya untuk memfasilitasi pembangunan itu melakukan penyelamatan komunitasnya masing-masing. Jadi kira-kira begini, saran ya kepada mudah-mudahan pemerintah bisa mendengarkan, yaitu sebaiknya dilakukan suatu program pelatihan kepada
semua sebetulnya, atau katakanlah pada komunitas-komunitas yang lebih lemah ya, dalam arti bukan komunitas yang kelas elit dan sebagainya, yang lebih menengah ke bawah, yaitu menyangkut kan macam-macam ya, yaitu tadi pelatihan yang sifatnya memberikan pelayanan yang bersifat fisik, logistik, memberi obat, dan apapun lagi yang nanti perlu. Jadi kan harus dirumuskan, ditambah dengan apa yang disebut pelatihan manajemen stres ini. Dan kita sudah punya sebetulnya para pelatih-pelatih yang sebetulnya sudah siap, modul-modulnya pun juga sudah siap, sehingga kita bisa menjadikannya salah satu dari bahan pelatihan itu atau acara pelatihan itu. Nah, ini karena menyangkut begitu banyak orang gitu ya, karena dari komunitas-komunitas yang perlu didahulukan, maka menurut saya dengan cara daring ya, itu jauh lebih sederhana ya, lebih cepat dan manageable. Nah, pembayarannya juga menjadi sangat murah karena dia bisa hanya membayar pelatih, satu orang pelatih untuk sekian ratus peserta begitu ya. Jadi menurut saya ini sesuatu hal yang sangat bermanfaat dan manageable. Oleh karena itulah, saudara sekalian, mudah-mudahan ini bisa didengar oleh pemerintah dan membantu pelaksanaan PPMK kita itu. Baik, saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu sekarang Mbak ya, tadi saya panggilnya Mbak Endang Murdopo atas saran-sarannya. Kita akan berjumpa lagi di dalam acara Imajinasi Sosiologi berikutnya. Terima kasih.